Berapa sih persentase dosen dan mahasiswa di ITS? Persentase dosen. Nah, kita lanjut yang kelima, ada Institut Teknologi Bandung atau ITB. ITB adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Bandung. Nama ITB dirumuskan pada tanggal 2 Maret 1959. Sejak tanggal 14 Oktober 2013, ITB menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum yang memiliki otonomi pengolahan dalam akademik dan non-akademik. Berikut adalah akreditasi dari ITB. Setelah bertahun-tahun mendapat akreditasi dari BAN PT dengan nilai A untuk sebagian besar program studinya, pada tahun 2019, dua program studi ITB meraih akreditasi internasional dari Accreditation Board for Engineering and Technology atau ABET, yang merupakan badan akreditasi independen terkemuka dari Amerika Serikat. Dengan akreditasi ABET tersebut, lulusan ITB mulai tahun 2012 akan mendapatkan ijazah tak hanya akreditasi BAN PT, tapi juga terdapat logo ABET, yang membuktikan bahwa lulusan ITB telah terdidik dengan standar internasional, tidak hanya terlembaga tetapi juga telah tersertifikasi secara resmi. Nah, berikut adalah ranking dari ITB. Dari riset Kemendikbud, ITB memperoleh bobot sebesar 3.275 dengan menduduki ranking kelima dari 4.912 kampus untuk kategori universitas terbaik di Indonesia. ITB pada ranking dunia ada pada posisi 987 menurut Webometrics Ranking of World Universities dan ranking ke-6 menurut TESCA atau Telkom Smart Campus dan ranking kedua versi Times Higher Education 2021. Wow! Berapa sih persentase dosen dan mahasiswa di ITB? Persentase dosen dan mahasiswa di ITB adalah 1:2, di mana jumlah dosen sebesar 1.218 dan jumlah dari mahasiswa ITB sendiri adalah 1.857 mahasiswa. Dan kita sudah sampai ke posisi keempat, yaitu ada Universitas Airlangga. Universitas Airlangga, disingkat UNAIR atau UA, adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Universitas ini didirikan pada tanggal 10 November 1954 bertepatan dengan Hari Pahlawan yang ke-9. Nama Airlangga diambil dari raja yang memerintah Jawa Timur pada tahun 1019 hingga tahun 1042, yaitu Rakar Galuh Sri Lakeswara Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikramatunggadewa atau dikenal dengan nama Prabu Airlangga. Nah, Universitas Airlangga ini memiliki 14 fakultas dan 1 sekolah pascasarjana yang menempati 3 kampus yang tersebar di Surabaya. Dan berikut adalah peta persebarannya. Yang pertama ada kampus A di Jalan Profesor Dr. Mustopo 47. Yang kedua ada kampus B di Jalan Airlangga nomor 4-6. Yang ketiga ada kampus C di Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Yang keempat ada kampus Banyuwangi. Dan yang kelima ada kampus Jakarta terletak di Geraha STR Kemang, Jakarta Selatan. Nah, adapun akreditasi Universitas Airlangga adalah sebagai berikut. Dari riset Kemendikbud, UNAIR memperoleh bobot sebesar 3.299 dengan menduduki ranking keempat dari 4.912 kampus untuk kategori universitas terbaik di Indonesia. Universitas Airlangga pada ranking dunia ada pada posisi ke-1440 menurut Webometrics Ranking of World Universities dan ranking keempat menurut TESCA atau Telkom Smart Campus. Berapa sih persentase dosen dan mahasiswa di UNAIR? Persentase dosen dan mahasiswa di universitas ini adalah 1:2, di mana jumlah dosen sebesar 1.635 dan jumlah dari mahasiswa UNAIR sendiri adalah 3.175 mahasiswa. Oke guys, dan kita udah masuk ke
3 besar dari 10 universitas terbaik di Indonesia. Nah, menurut kalian nih, yang ketiga ini ada universitas dari mana atau universitas apa sih? Nah, yang ketiga ada Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada atau yang disingkat UGM merupakan universitas negeri di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949. Pada saat didirikan, Universitas Gadjah Mada hanya memiliki 6 fakultas dan sekarang sudah memiliki 18 fakultas dan 2 sekolah, yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah Pasca Sarjana atau dahulu bernama Program Pasca Sarjana, dan lebih dari 100 program studi untuk S2, S3, dan spesialis. Universitas Gadjah Mada berlokasi di Kampus Bulak Sumur, Yogyakarta. Untuk akreditasi UGM, secara institusi UGM sendiri telah mendapat akreditasi A dari BAN PT. Nah, untuk ranking UGM dari riset Kemendikbud, Universitas Gadjah Mada memperoleh bobot sebesar 3.315 dengan menduduki ranking ketiga dari 4.912 kampus terbaik di Indonesia. Nah, UGM pada ranking dunia ada pada posisi ke-817 menurut Webometric Ranking of Universities dan ranking kelima dari versi Time Higher Education 2021. Presentase dosen dan mahasiswa di universitas ini adalah 1:27, di mana jumlah dosen sebesar 2.249 dan jumlah dari mahasiswa UGM sendiri adalah 60.699 mahasiswa. Dan yang kedua, kita punya Universitas Indonesia. Ya, Universitas Indonesia atau UI adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Kampus utamanya terletak di utara dari Depok, Jawa Barat, tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan. Dan kampus utama lainnya terdapat di daerah Salemba di Jakarta Pusat. Secara umum dianggap sebagai salah satu dari 3 perguruan tinggi papan atas di Indonesia. Cikal bakal terbentuknya Universitas Indonesia adalah ketika pemerintahan kolonial Belanda mendirikan sebuah sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan asisten dokter tambahan yang memegang sertifikat untuk melakukan perawatan tingkat dasar serta mendapatkan gelar dokter Jawa. Nah, adapun akreditasi Universitas Indonesia adalah sebagai berikut. Universitas Indonesia memperoleh akreditasi institusi dengan peringkat A dari BAN PT. Akreditasi institusi perguruan tinggi atau AIPT tersebut diperoleh dari sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Dan berikut adalah ranking dari UI. Dari riset Kemendikbud, Universitas Indonesia memperoleh bobot sebesar 3.414 dengan menduduki ranking kedua. Wow, dari 4.912 kampus terbaik, kategori kampus terbaik di Indonesia. UI pada ranking dunia ada pada posisi ke-838 menurut Webometric Ranking of World Universities. Ranking kedua menurut TESCA atau Telkom Smart Campus, dan ranking pertama dari Times Higher Education 2021. Wow kan? Nah, berapa sih persentase dosen dan mahasiswa dari kampus UI ini? Persentase dosen dan mahasiswa di universitas ini adalah 1:20, di mana jumlah dosen sebesar 2.379 dan jumlah dari mahasiswa UI sendiri adalah 47.641 mahasiswa. Oke, akhirnya kita sampai pada pembahasan yang paling ditunggu. Nah, kira-kira teman-teman di rumah nih tahu nggak sih posisi pertama dari 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia menurut Kemendikbud? Perguruan tinggi mana sih kira-kira? Oke, langsung saja di urutan pertama ada Institut Pertanian Bogor. Nah,
Di posisi pertama ini diduduki oleh IPB. IPB adalah sebuah perguruan tinggi pertanian negeri yang berada di Kota Bogor. Sebelum diresmikan pada tahun 1963, IPB adalah sebuah fakultas pertanian pada Universitas Indonesia. Pada tanggal 1 September 1663, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, meletakkan batu pertama pembangunan kampus sekaligus menandai peresmian IPB sebagai sebuah perguruan tinggi mandiri. Nah, berikut adalah akreditasi IPB. Berdasarkan hasil keputusan rapat pleno BAN PT tanggal 7 November 2017, BAN PT memutuskan bahwa Institut Pertanian Bogor atau IPB memperoleh status terakreditasi dengan peringkat A. Ranking IPB. Dari riset Kemendikbud, IPB memperoleh bobot sebesar 3.648 dengan menduduki di ranking ke-1 dari 4.912 kampus untuk kategori universitas terbaik di Indonesia. IPB pada ranking dunia ada pada posisi 1554 menurut Webometrics Ranking of World Universities dan ranking ke-6 versi Times Higher Education 2021. Berapa persentase dosen dan mahasiswa di IPB? Untuk persentase dosen dan mahasiswa di IPB adalah 1:22, di mana dosen sebesar 1.209 dan jumlah dari mahasiswa IPB sendiri adalah 26.609 mahasiswa. Oke guys, itu tadi adalah 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang tentunya menjadi perguruan tinggi favorit di Indonesia dan menjadi salah satu incaran untuk mengikuti SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Nah, dari 10 kampus favorit tadi yang udah kampung soal rangkum, kira-kira kampus favorit teman-teman nih masuk di urutan nomor berapa sih? Boleh dong komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton konten ini hingga akhir. Semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, and share sebanyak-banyaknya untuk mendukung konten ini dan supaya kami lebih bersemangat lagi untuk memposting konten-konten bermanfaat untuk teman-teman semua. Komen di bawah ya, kamu ingin kita bikin konten apa? Jangan lupa juga follow Instagram, Twitter, dan TikTok semua di @kampungsoal. See you!